Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV dimanapun berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja dan Roh Kudus yang setia menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam jalan-jalan di kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan diberkati. Sahabat GKPS TV, hadiah pertama yang kita terima pada pagi hari adalah ketika kita masih bisa bernafas, maka bangunlah dengan rasa syukur. Terimalah pagi ini dengan hati yang terbuka dan bersiaplah melakukan keajaiban karena Tuhan kita besar dan ajaib. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang buruh upahan sampai esok hari. Imamat 19 ayat 13 merupakan salah satu bagian dari perintah Tuhan untuk menuntun umatnya hidup di dalam kekudusan. Perintah ini berangkat dari pernyataan Allah pada ayat 2 dalam pasal 19 yang mengatakan, "Hendaklah kamu kudus, sebab Tuhan Allahmu kudus." Karena itu, hidup kudus adalah panggilan untuk semua orang Israel pada saat itu. Dan juga panggilan untuk saya dan semua pendengar sahabat GKPS TV. Hidup sebagai umat yang kudus tidak hanya diperlihatkan pada satu aspek saja. Misalnya dalam ibadah. Kekudusan juga bukan hanya sebagai ritual. Tetapi kekudusan mencakup seluruh aspek hidup yang melibatkan ketaatan, kesetiaan, dan pengorbanan yang diperlihatkan dalam ibadah yang benar, yang diperlihatkan dalam hidup di dalam keadilan dan juga mengasihi sesama. Sahabat GKPS TV, dalam kehidupan bangsa Israel kebanyakan mereka adalah petani, penggembala. Bahkan sebagian besar dari mereka memiliki pekerjaan sebagai pekerja harian, yang artinya mereka bergantung pada upah harian. Maka sangat mungkin sekali praktik pemerasan, merampas, dan menahan upah terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Israel? Dan juga kita pada saat ini, Tuhan berfirman, janganlah memeras sesamamu. Dalam bahasa asli dikatakan, jangan berbuat tidak adil. Tetapi berbuatlah adil karena kekudusan itu juga bentuk dari keadilan. Lalu kemudian janganlah engkau merampas. Dalam bahasa aslinya ini memiliki makna mengambil dengan paksa. Karena segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Janganlah menahan upah buruh harian. Larangan ini merupakan bentuk dari keberpihakan Allah terhadap orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan juga orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan. Keberpihakan Allah dalam hal ini juga diperlihatkan melalui tindakan melindungi dan membela hak kaum lemah. Bahkan di satu sisi yang lain, kita juga bisa melihat
bahwa ternyata ketika Tuhan menyampaikan firman ini kepada orang-orang Israel pada saat itu, ini adalah bentuk dari bagaimana Allah melindungi dan memagari orang-orang Israel dari perbuatan merampas, memeras, dan juga menahan segala sesuatu yang bukan menjadi milik mereka. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat GKPS TV, pada saat ini firman Tuhan juga berbicara kepada kita bahwa kita adalah umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah dipisahkan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita sudah dikhususkan untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang menjadi misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, sahabat GKPS TV, kalau kita boleh menyadari di sekitar kita mungkin ada banyak orang-orang yang hidup di dalam kekurangan. Ada banyak juga orang yang dalam tanda kutip mereka lemah secara perekonomian, mereka lemah secara kehidupan, mereka tidak utuh, atau mungkin itu juga bagian dari kita. Tuhan mengatakan melalui firman-Nya pada saat ini, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Tadi saya menyebutkan dalam firman Tuhan ini, ketika kita berbicara tentang kekudusan, kita berbicara tentang ketaatan. Kita berbicara tentang pengorbanan, kita berbicara tentang kesetiaan. Karena itu gereja terpanggil pada saat ini, saya dan saudara dimanapun berada, untuk apa? Untuk menjadi pelaku keadilan yang tidak menggunakan kelemahan orang lain untuk mengambil keuntungan kita pribadi. Ingatlah, ibadah tanpa keadilan adalah bagai sayur tanpa garam, hambar, kosong, tidak berasa. Maka mari perlihatkan ketika kita menjadi orang-orang yang selalu datang untuk beribadah kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang setia berdoa kepada Tuhan, perlihatkanlah itu dalam aksi hidup setiap hari. Bahwa dalam teks ini Allah memperlihatkan kepada orang Israel bahwa Dia tidak hanya peduli kepada ibadah mereka, tetapi Tuhan juga peduli bagaimana cara kita memperlakukan sesama kita dengan baik. Maka semangat bersaksi untuk kita sahabat GKPS TV dimanapun berada. Mari tunjukkan kita adalah rekan sekerja Allah yang tampil dalam segala keadaan, dalam segala tempat, untuk menyaksikan kebenarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan pada saat ini. Engkaulah yang menolong dan menopang kami, sehingga kami boleh menjalankan panggilan kami sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang melakukan keadilan, yang mengasihi sesama dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan, yang mendengarkan firman ini. Biarlah kiranya mereka boleh semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan setiap hari. Dan mereka juga boleh terus merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini sedang berjuang dalam kesulitan hidup. Tuhan yang penuh dengan kuasa memberikan kekuatan dan menopang kehidupan mereka. Bahkan kami juga berdoa jika ada jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini dalam keadaan kurang sehat, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka, menolong mereka dalam proses pengobatan dan juga perawatan pemulihan menuju sembuh.
Karena itu ya Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Kami siap untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Dan kami siap melakukan keajaiban-keajaiban karena Tuhan kami adalah Tuhan yang besar dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. GKPS